Saya Dr. Leo, selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Menolak pasien. Nah, ini video ketiga saya membicarakan hal yang sama, menolak pasien. Kebijakan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien akan mengakibatkan lebih banyak kematian dibandingkan jika rumah sakit diizinkan menolak pasien. Selama ini masyarakat diberikan satu hoax yang tidak pernah diluruskan, bahwa kalau gawat ke rumah sakit, maka peluang hidup akan lebih besar. Hal ini sama dengan mengucapkan kayak gini. Kalau kamu kelaparan, kamu ke rumah makan, peluang kamu makan lebih besar. Atau kalau lebih mirip di rumah sakit adalah kalau kamu mobilnya rusak atau motornya rusak, ke bengkel kemungkinan motornya membaik akan lebih besar. Ya enggak. Tergantung kamu punya uang enggak buat bayar makanannya, buat bayar spare partnya. Ya tergantung juga makanannya ada apa enggak, spare partnya ada apa enggak. Kan enggak jarang restoran itu kehabisan bahan atau sedang tutup atau bengkelnya kehabisan spare part. Ya sama. Pasien ke rumah sakit itu tergantung biaya tesnya ada apa enggak, biaya obat apa ada apa enggak, biaya rumah sakit untuk operasi ada apa enggak. Nah, yang muncul di komen Facebook atau Instagram atau TikTok adalah ya, tapi itu kan rumah sakit, harus ditolong dong, kemanusiaan. Ditolong pakai apa? Enggak, ini pertanyaan serius, ditolong pakai apa? Obat siapa yang beli? Gaji siapa yang dipotong kalau memang pasiennya tidak mampu bayar dan tidak bisa diklaim? Kedokteran, ilmu kedokteran, terutama buat VIP, orang-orang yang nyawanya penting, presiden, menteri, wakil menteri, pejabat, itu tidak seperti kepercayaan banyak politisi, kecuali kalau dia sakit ya. Itu tidak relatif. Kedokteran itu tidak relatif. Kedokteran itu ilmu sains, ilmu pasti. Artinya, kalau nggak ada barang, pasien mati. Contohnya kamu ada gejala stroke, nggak ada CT scan, rumah sakit nggak bisa nolong. Mau taruh 10 penerima Nobel di bidang saraf di sana, nggak bisa nolong. Kenapa? Nggak ada CT scan. Apa jadinya kalau rumah sakit dipaksa nolong? Ya, kalau daripada di rootnya dipecat, daripada dokternya dipecat atau dimutasi, masukin aja rumah sakit, masukin aja ke UGD. Apakah pasien akan hidup? Ya jawabannya tidak. Terus pasien diapain? Ya dibohongin lah biar tenang. Kalau viral kan kita yang dipecat. Infus oksigen tunggu mati. Orang barangnya nggak ada, pembiayaannya nggak ada, obatnya nggak ada. Alasan sederhana ini, solusinya jelas. Ya diadakan barang itu. Bagaimana cara mengadakannya? Ya suatu kebijakan yang tidak mempersulit klaim emergency. Jadi kalau pasien sudah emergency, harusnya klaimnya lebih besar, klaimnya lebih gampang. Bukan tunggu rawat inap, baru klaimnya besar. Di Indonesia kan gitu. Kita sekarang ini situasinya adalah kalau pasien rawat inap, baru bisa diklaim dengan nilai mendekati kebutuhan. Mendekati, saya bahkan bilang banyak yang tidak sesuai kebutuhan pasien, tapi setidak-tidaknya mendekati. Tapi kalau UGD kan enggak. UGD, kalau enggak rawat inap, kita berhasil. Dokter dan tim dokter, tim perawat, bidan berhasil menolong pasien emergency sampai dia tidak rawat inap. Artinya kan kerjaannya bagus ya. Seseorang itu tadinya gawat, butuh rawat inap, dokternya kerjanya cepat, perawatnya cepat, bidannya cepat, nggak perlu rawat inap. Ini kan harusnya diapresiasi lebih dong. Coba pikir, kamu masuk rumah sakit, ada tim dokter kerja sampai kamu nggak perlu rawat inap. Ada tim dokter yang kerja dan kamu terpaksa rawat inap. Mana yang kerjanya lebih bagus? Kan yang di atas.
Tapi karena sistem pembiayaan kita terbatas, yang terbatasnya ekstrim, yang kerjanya bagus ini dihargai jauh lebih rendah, itu 1/10 dari yang nomor 2 yang harus rawat inap. Jadi buat apa menolong pasien emergensi dengan benar? Lebih menguntungkan kita tunggu gawat atau kita tunggu mati aja. Kalau kita tunggu gawat, mungkin bisa dirawat inap, bisa diklaim. Kalau kita tunggu mati, infus oksigen tunggu mati, ya udah paling rugi 200.000. Daripada kita rawat inap nggak bisa diklaim, rugi jutaan. Yang penting nggak viral, modal, bohongin pasien. Kita bilang kita udah mencoba menolong dengan segala keterbatasan dan fasilitas yang ada. Padahal dari awal kita terima itu kita udah tahu ini mati. Kenapa kita tetap terima meskipun kita tunggu mati? Karena kebijakan rumah sakit dilarang menolak pasien. Rumah sakit dilarang menolak pasien memiliki implikasi kebijakan yang lebih serius dari 1 atau 2 nyawa. Karena kalau sudah kebijakannya, dirut rumah sakit yang menolak pasien akan dipecat. Kalau viral, jadi dirut itu akan suruh semua bawahannya dia untuk terima pasien. Mampu kek, nggak mampu kek, terima aja dulu. Pokoknya layanin, bohongin, yang penting nggak viral. Kalau viral saya dimutasi atau dipecat. Pasien mati nggak masalah, ingat, catatannya bukan pasien mati atau hidup. Bukan pasiennya ditangani dengan benar atau salah, yang penting nggak viral. Jadi fokus rumah sakit yang tadinya adalah tempat untuk berobat, berubah menjadi PR, bangunan public relation, bidang kesehatan dari tiap kepala daerah. Ya, intinya kalau viral dipecat bareng, masukin aja. Harapan politik dari kebijakan rumah sakit dilarang menolak pasien adalah bahwa di mata masyarakat, sistem kesehatan berjalan mulus dan efektif. Di mana kematian dan cacat pasien yang sebenarnya karena keterbatasan fasilitas yang tidak ada pendanaannya, keterbatasan pembiayaan dari tiap tindakan dan tes dan obat, itu sudah diatasi, tapi nasib berkata lain. Pasien tewas atau pasien cacat. Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang ada. Padahal lagi ya, dari awal diterima di UGD itu, kita udah tahu infus oksigen tunggu mati karena kita nggak punya fasilitas. Dan kita dilarang menjelaskan keterbatasan fasilitas itu. Kita nggak boleh ngejelasin ke masyarakat, karena kalau viral, kita dipecat bareng-bareng sama kepala daerahnya. Padahal dengan menolak pasien, rumah sakit bersama-sama dengan masyarakat menunjukkan suatu perbaikan penting yang seharusnya diperbaiki untuk memperjuangkan nyawa pasien. Jadi kalau rumah sakit itu menolak pasien, masyarakat sekitar situ harusnya aktif untuk tahu apa yang kurang di rumah sakit itu. Dan mungkin atau tidak fasilitas yang kurang itu diadakan oleh pemerintah daerahnya. Saya kasih contoh gitu. Kasus stroke. Stroke itu butuh CT scan dan tenecteplase. Itu akan menyelamatkan sekitar 70% kasus stroke non-hemorrhagic atau stroke ischemic. Nah, RSUD Kota X katakan, bilang ke masyarakatnya, kita nggak bisa nolong stroke, kita nggak punya tenecteplase, nggak punya CT scan. Kalau kalian punya stroke, langsung ke Kota Y, mereka punya. Atau, nomor 2, RSUD Kota X itu diam-diam aja. Pokoknya kalau pasien stroke masuk, terima aja. Kita punya ahlinya kok. CT scan nggak ada pembiayaannya. Tenecteplase nggak ditanggung. Nggak ditanggung saat pasien butuh maksudnya ya. Bukan nggak ditanggung tunggu otak cacat. Itu kan gampang. Nggak ditanggung saat pasien butuh. Maka, mana yang kamu pingin? Kebijakan mana yang kamu inginkan? Kamu ingin tempatmu itu transparan, ngasih tahu keterbatasannya dia supaya bisa diadakan, atau kamu pengen dia terima aja pasien, nggak boleh nolak? Menurutmu mana dari kebijakan ini mana yang lebih banyak korbannya? Kan jelas korban akan lebih banyak dari sisi yang mendiamkan, sisi yang terima semua pasien, dia nggak nolak. Tapi jabatan dirut, direktur utama RSUD, lebih aman keputusan nomor 1 atau 2? Ya nomor 2. Jadi ironisnya,
Direktur RSUD jabatannya lebih awet kalau mendiamkan dan membiarkan masyarakat tewas karena keterbatasan pembiayaan dan fasilitas dibandingkan dengan mencoba menyelamatkan masyarakat. Ya itulah politik. Makanya politik dan kesehatan kalau disatukan akan disaster. Dan terbuktinya kan di sini salah satunya, dilarang menolak pasien. Kebebasan menolak pasien itu adalah bagian esensial dan penting dari sistem kesehatan. Karena dengan menolak pasien, masyarakat bisa mengidentifikasi masalah serius dari rumah sakit bersangkutan. Oh, RSUD ini bermasalah di sini, mari kita perbaiki. Bukan ketemu bupati terus bilang RSUD ini perfect. Bupati datang sidak, oh fasilitasnya lengkap. Pas saudaramu datang gawat, infus oksigen tunggu mati. Yang penting nggak ditolak. Kan fatal. Nanti ketika kamu ngamuk, viral, baru dijelaskan bahwa nggak punya fasilitas. Dari dulu mereka terima-terima aja. Inilah kenapa menolak pasien itu penting. Dan menutup-nutupi keterbatasan rumah sakit, itu justru akan mengakibatkan korban yang lebih banyak dan lebih fatal. Saya perlu mengingatkan lagi dan lagi bahwa menolak pasien adalah bagian dari profesionalitas rumah sakit. Ya, kalau kamu punya kemungkinan serangan jantung dan kamu masuk ke rumah sakit mata, profesionalnya adalah rumah sakit mata menolak. Dan justru tidak profesional kalau rumah sakit mata bilang kami coba menolong. Atau kalau kamu stroke gitu, punya gejala stroke, kamu masuk ke rumah sakit ibu dan anak. Kan nggak masuk akal kalau rumah sakit ibu dan anak itu ngerawat kamu dengan alasan coba menolong. Enggak. Atau tolong aja dulu, kan enggak. Pertolongan yang bisa dia berikan adalah ngantar kamu ke rumah sakit yang punya fasilitas CT scan contohnya gitu. Cuma itu, dia nggak boleh ngerawat kamu sebenarnya. Nggak profesional buat dia merawat kamu. Jadi bagaimana caranya mencegah pasien mati ditolak oleh rumah sakit? Karena baru-baru ini ternyata di Papua sana ada ibu hamil meninggal karena ditolak 4 rumah sakit. Jawabannya sederhana, tapi nggak pernah dipraktekkan. Buat klaim emergency mudah. Akankah fraud lebih banyak? Ya. Kalau fraud gimana ya? Kan mengandalkan penegakan hukum. Kalau sistem kesehatan nggak percaya pada sistem hukum, ya kita kolaps, Pak. Kalau sistem kesehatan percaya pada penegakan hukum, maka sistem kesehatan harus membiayai sesuai kebutuhan pasien. Dan dalam kasus emergensi, kebutuhan pasien ini harus dibiayai tanpa syarat yang berat. Tanpa syarat yang mengakibatkan rumah sakit gagal klaim. Syarat yang meningkatkan resiko fraud. Ya, tapi pasiennya akan hidup. Justru akan ketahuan fraudnya dari pasien yang meninggal.